Keutamaan di akhirat itu lebih besar lagi. Yang pertama adalah mendapatkan surga tertinggi. Disebutkan di dalam hadis, ini hadisnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Yuqalu li sahibil Quran, pada hari kiamat kelak ahlul Quran itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, Iqra wartaqi, baca Quran kemudian naiklah ke surga tertinggi. Warattil kama kunta turatilu fi dunya, dan bacalah Quran itu dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga itu inda akhiri ayatin takrauha, itu berdasarkan akhir ayat yang engkau hafal itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin melihat kedudukan kita di surga, maka mari kita koreksi berapa hafalan Quran kita. Karena apa? Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Ya yuqalu li sahibil Quran Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Warattil kama kunta turatilu fi dunya, baca Quran dengan tartil sebagaimana dulu engkau di dunia itu membaca Quran dengan tartil itu. Inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu inda akhiri ayatin takrauha, sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya tingkatan-tingkatan kelas di surga itu sebanyak tingkatan-tingkatan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya hafal surat Anas. Surat Anas itu kan paling akhir kan itu ya. Wah sudah, ini nanti paling puncak sendiri ini ketika dites kan gitu ya. Baca surat Anas. Tapi ditanya ini atas tapi bawahnya Al-Baqarah hafal atau belum? Belum. Anisanya hafal atau belum? Belum. Ali Imrannya atau wahnya? Wah belum. Ya itu berarti seperti bangunan tanpa pondasi. Wes munggah dhuwur ngejret meneh nang ngisor kan gitu ya. Siapa Pak di sini yang pengen mendapatkan surga tertinggi, tunjuk jari. Ya mudah-mudahan yang tunjuk jari kita doakan. Males tunjuk jari, arek kepengin surga tertinggi kon nunjuk ae moh. Ya, mau Gusti Allah iki mbiyen pas talim kon ngacung surga tertinggi ngene-ngene, enggak mau, ya sudahlah yang rendah saja. Ya. Insya Allah semuanya mau ya Pak. Mau nggak tak kasih cara? Tidak perlu hafal Quran 30 juz, tapi kita mendapatkan surga tertinggi. Apa caranya Pak? Cara yang pertama, cari istri yang hafal Quran 30 juz. Ini Pak, bojone di tas iki sing lanang di tas maca Quran, Iqra wartaqi, maca iki surat Anas juz 30 ngendet gitu ya. Mencel nang iso. Bojone sing wedok ini Iqra wartaqi, naik ke surga tertinggi. Sudah sampai di puncak surga tertinggi karena hafal 30 juz, tinggal nang kono bojone ndi kan gitu. Wah bojone nang ngisor. Maka kemudian apa? Dia akan berdoa, ya Allah, sandingkanlah suamiku bersamaku. Maka kemudian langsung naik derajatnya, pakai lip ini ditarik ke atas ke tinggi Pak. Cara yang pertama. Ya. Pak Ustadz wis ana bojone iki, tapi susah nek kon ngapal Quran. Piye Pak? Nyari lagi. Nek wani nggak apa-apa, kalau berani kan gitu ya. Kalau berani nggak apa-apa. Ya akan tetapi kan minal khaifin kan banyak kan gitu ya. Cara yang kedua, nggak perlu masna-masna, nggak apa-apa Pak. Anaknya dikader supaya hafal Quran 30 juz. Ketika seorang orang tua ini memberikan anak yang hafal Quran 30 juz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian anaknya ini akan Iqra wartaqi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala baca dan naiklah, kemudian anaknya naik ya di surga yang paling tinggi, maka kemudian ketika itu anaknya akan memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ahlul Quran, penghafal Quran itu bisa memberikan 10 syafaat kepada keluarganya, wajabat alaihin nar, padahal apa keluarganya itu sudah apa? Sudah masuk ke neraka semua Pak. Jadi penghafal Quran ini maka kemudian setelah itu apa? Maka akan bisa turun. Mana ini? Golei.
turun engkau ke neraka, apakah kebakar? Diharamkan api neraka membakar ahlu surga. Kemudian cari, kita lanjutkan sebentar Pak, maka kemudian cari mana keluargamu, 10 keluarganya dicari Pak, dan itu bisa memberikan syafaat. Dan kalau kemudian dia Pak, ada keluarganya, orang tuanya kemudian di surga yang rendah, maka kemudian anak tersebut akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya Pak akan mendapatkan surga tertinggi atas syafaat anaknya tersebut. Maka disebutkan dalam hadis, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila bima fihi, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, pada hari kiamat orang tuanya itu akan dipakaikan mahkota. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyuti dunya, bahwasanya apa? Mahkota ini memiliki cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di dunia ini Pak. Dalam riwayat lain disebutkan wa yuksa walidahu hulatan, kemudian orang tuanya itu diberikan pakaian kemuliaan, latakumu bihima dunya, harga pakaiannya itu Pak yang diberikan kepada orang tua yang punya anak yang hafal Quran itu, kalau seluruh dunia ini dijual, seluruh kekayaan dunia yang ada di darat, yang ada di laut, semuanya dijual, itu tidak mampu untuk memberi baju kemuliaan yang akan diberikan oleh orang tua yang punya anak hafal Quran 30 juz. Latakumu bihima dunia, sampai kemudian dalam hadis itu berkata nih, ya abima kusina, ya Allah kenapa engkau berikan pakaian kemuliaan seperti ini ya Allah, padahal dulu ketika aku hidup di dunia ibadahnya biasa saja, hafal Quran juga enggak, juz 30 pleprat, baca surat Ad-Duha yo salah gitu ya. Akan tapi kenapa engkau berikan mahkota, berikan kedudukan tertinggi, engkau berikan pakaian kemuliaan ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bi akhdi waladikumal Quran, karena engkau punya anak yang hafal Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita merupakan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, baik kita urus maupun tidak, akan terus tumbuh berkembang. Maka kemudian ketika kita memiliki anak-anak yang memiliki potensi untuk menghafal Quran, arahkan pendidikan anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Berjuang sungguh-sungguh, berjuang sekuat tenaga. Kenapa? Ya karena apa? Biaya yang kita keluarkan untuk anak kita dalam pendidikan Al-Quran hari ini tidak ada apa-apanya Pak, dengan balasan yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Dan anak-anak kita dijamin ya rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki terbaik di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan surga tertinggi yang bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Ya hidup cuman sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali. Ya ketika kita memiliki anak-anak yang kemudian memiliki potensi ya untuk menghafal Al-Quran, maka arahkan anak-anak kita dalam pendidikan Al-Quran, sehingga anak-anak kita bisa menjadi ahlul Quran dan kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat yang bisa kita sampaikan ini dan bisa memberikan motivasi bagi kita semuanya.